Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Siti. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Kayaknya hari ini Bu Eka kurang bersemangat ya, tidak seperti biasanya. Bagaimana Bu Eka? Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu. Maaf kalau saya mengganggu Ibu, mengganggu waktu istirahat Ibu. Kira-kira Ibu sedang sibuk tidak hari ini? Tidak apa-apa Bu. Kebetulan saya sedang tidak sibuk, saya lagi santai. Begini Bu, saya mau sedikit curhat dengan Bu Siti tentang masalah saya sebenarnya. Apakah Bu Siti mau mendengarkannya? Dengan senang hati Bu. Coba ceritakan masalah Ibu. Mungkin saya bisa bantu. Sebenarnya saya ingin meningkatkan kompetensi saya Bu, khususnya dalam pengelolaan kelas. Bagus sekali Bu. Kira-kira apa selama ini pengelolaan kelas Ibu belum tercapai begitu? Nah, itu dia, Bu. Saya berharap dengan menceritakan masalah saya kepada Ibu, itu bisa sedikit mengurangi keresahan saya tentang masalah yang saya hadapi. Dan saya juga bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan selama ini dalam mencapai tujuan untuk menjadikan lingkungan belajar yang menyenangkan, Bu? Saya sudah mencoba berbagai metode ya Bu ya dalam pembelajaran, dan saya juga berusaha untuk mengingatkan tentang kesepakatan kelas. Tetapi belum ada perubahan, Bu. Masalahnya apa, Bu Eka? Coba Ibu ceritakan yang lebih jelas yang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Begini, Bu. Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa saya yang suka bercerita dengan teman sebangkunya. Dan kadang suka berjalan-jalan di kelas saat pembelajaran berlangsung. Dan hal ini sangat mengganggu teman yang lain. Oh, apakah Ibu sudah menganalisis kenapa anak tersebut sering berbicara saat pembelajaran berlangsung? Sudah sih Bu, biasanya anak tersebut saya panggil dan dengan menasehatinya. Kemudian secara empat mata ya Bu ya. Sesaat anak ini diam dan anteng, tidak lagi berbicara dengan temannya, maksudnya fokus dalam pembelajaran, tidak berjalan-jalan. Tetapi 1 atau 2 jam kemudian, 3 jam lah, mulai lagi Bu dia dengan tingkah lakunya seperti itu, berjalan-jalan dan kadang juga mengganggu temannya, kadang berbicara di bangku gitu sambil bersenda gurau. Oh, gitu ya. Apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan Ibu dalam menciptakan kelas yang menyenangkan sehingga anak bersemangat untuk belajar lagi nih? Saya untuk mengatasi masalah itu, saya akan melakukan asesemen di awal pembelajaran atau asesemen diagnostik untuk mengidentifikasi kebutuhan murid saya, baik itu minat, bakat maupun gaya belajar peserta didik saya. Mungkin dengan begitu saya bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Apakah mereka termasuk
gaya belajarnya auditori, visual, ataupun kinestetik. Yang kedua, mungkin saya bisa berkoordinasi dengan teman sejawat saya, yaitu guru yang mengajar di kelas sebelumnya, untuk mengetahui latar belakang peserta didik saya, dan untuk mengetahui tingkat pengetahuan belajar siswa saya bisa melihat dari rapot peserta didik saya di kelas yang lalu. Wah, Apakah murid saya itu tergolong pintar, kurang, maupun sedang. oh gitu ya Bu ya. Bagus sekali sih ide Ibu itu. Kira-kira ada ndak langkah-langkah apa saja yang akan Ibu lakukan? Langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah mungkin saya akan mencari tahu tentang peserta didik saya, Bu, tentang gaya belajar mereka. Kira-kira ada ndak hambatan Ibu di saat Ibu menjalankan rencana Ibu tadi itu, yang langkah-langkah Ibu tadi itu? Kalau hambatan sih Bu pasti ada lah ya, terutama masalah bagaimana kita mengelompokkan gaya belajar ataupun minat peserta didik saya secara satu persatu, Bu. Kira-kira nih Bu ya, ada ndak cara Ibu atau bagaimana cara Ibu mengatasi hambatan itu? Seperti yang saya bilang tadi, mungkin saya melakukan asesmen awal kali ya Bu Siti ya. Perlu kali saya melakukan asesmen awal diagnostik atau asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi minat bakat dan gaya belajar peserta didik saya. Mungkin dengan begitu saya bisa memberikan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka kali Bu ya. Apakah auditori ataupun visual ataupun kinestetik. Kemudian saya mungkin juga akan dalam pembelajaran saya mungkin untuk anak murid saya yang suka berjalan-jalan ini, mungkin dia tergolong anak kinestetik kali ya Bu Siti ya. Nah, jadi sehingga dalam pembelajaran mungkin saya akan menerapkan permainan-permainan atau game-game yang membuat anak ini bergerak. Kan sepengetahuan saya kalau anak kinestetik itu belajarnya dia lebih paham dengan menyentuh atau melakukan gerakan, ya kan Bu Siti ya? Nah, jadi mungkin itulah Bu yang saya akan lakukan, dan mungkin dengan begitu anak ini lebih fokus dan bisa memahami pelajaran apa yang akan saya sampaikan. Wah, bagus sekali Ibu. Memang anak kinestetik tuh harus memang dikasih permainan yang dia bisa banyak bergerak ya Bu ya. Iya. Lalu kira-kira kapan nih Bu, Ibu mau melaksanakan rencana Ibu ini? Saya akan melaksanakannya minggu depan Bu Siti. Karena Senin ini di sekolah saya itu anak-anak itu memasuki ulangan tengah semester 1. Mungkin dalam 1 minggu ke depan mereka masih ulangan tengah semester 1. Jadi setelah itu baru saya akan melakukan. Kira-kira ada ndak Bu, siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam rencana Ibu ini? Mungkin saya akan melibatkan kepala sekolah juga untuk masalah ini. Paling tidak saya akan menginformasikan kepada beliau tentang masalah murid saya ini, dan kebetulan pun kemajuan anak-anak di sekolah selalu saya laporkan perkembangannya sampai kenaikan kelas biasanya Bu Siti. Betul sekali ya Bu ya. Kira-kira dari percakapan kita yang dari tadi nih Bu, ada ndak yang bisa Ibu simpulkan? Yang bisa saya simpulkan yaitu bahwa dengan cara mengidentifikasi minat, bakat, serta gaya belajar peserta didik dan mengelompokkannya sesuai dengan gaya belajar mereka ataupun tingkat pengetahuan mereka, ini bisa
membantu saya untuk menyampaikan atau menggunakan gaya belajar apa yang bakal diberikan kepada anak dan strategi apa, metode apa yang akan digunakan. Dan mungkin anak yang berbicara suka berbicara dengan di bangkunya dan sering berjalan-jalan ini harus saya bikin sibuk dengan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, yaitu kinestetik dengan game atau permainan atau tentang eksperimen sederhana mungkin ya Bu Siti ya, supaya anak ini lebih paham dan lebih fokus dalam pembelajaran saya. Luar biasa sekali nih Bu Eka. Saya sih berharap semoga apa yang Bu Eka rencanakan, apa yang Bu Eka usahakan dapat tercapai ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Siti. Saya sedikit merasa lebih lega karena saya sudah menceritakan masalah saya kepada Ibu. Dan saya juga sudah mendapatkan jalan keluarnya. Sama-sama Ibu, saya juga senang bisa sedikit membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan Ibu. Ya, terima kasih Bu Siti atas waktunya karena Ibu sudah banyak membantu saya dalam memecahkan masalah yang sedang saya hadapi. Sama-sama Ibu, tetap semangat ya Bu ya. Ya, semangat Bu Siti. Terima kasih ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam.